Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita masuk kepada pembahasan yang kemarin lanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa adama nafa'ala bi barakatihi wa bikum fid dharaini amin ila anqal. Kemarin sudah kita membahas tentang tekad Imam Syafi'i untuk pergi ke Mekah. Ya, sambil beliau itu berniat untuk menetap di Syam. Ya. Dan beliau menggunakan cara-cara yang halus untuk mengelabuhi pihak pemerintah dan juga pihak tempat beliau mengajar agar jangan sampai dicurigain ya. Makanya beliau izini untuk pergi haji. Itu kemarin ya. Kita lanjutkan lagi. Idza idlam yakun fihim. Karena tidak ada fihim pada mereka, yakni pada ulama atau penguasa juga bisa. Man yajuzu, orang yang membolehkan, yang membenarkan, an yakuna lil i'rad, adanya i'rad adanya kepergian atau keberpalingan. Ya, jadi artinya dari ulama penguasa itu hampir tidak ada yang membenarkan saya untuk pergi gitu. Amma kuntu fihi, terhadap apa yang sedang aku jalani, sababun diniyun yang mana alasannya adalah dalil atau sebab agama. Jadi nggak ada ulama-ulama yang membenarkan Imam Ghazali untuk pergi karena sebab agama. Idzannu, karena mereka mengira annadzalika, bahwasanya hal tersebut huwa mansibul a'la fid din, adalah kedudukan yang paling tinggi dalam agama. Kalau Imam Ghazali pengen keluar dari jabatan yang sekarang, beliau menjadi seorang mufti, menjadi imam besar, dan tujuan keluarnya karena agama, lah ini kan ngurusin agama. Gitu. Paham enggak? Menjadi imam besar itu adalah tugas agama, tapi kok ente tinggal? Kalau ente bener karena agama, jangan ditinggal dong gitu. Jadi nggak ada alasan yang tepat gitu, kata Imam Ghazali. Wa kana dzalika mablaghuhum minal ilm, dan itulah mablaghuhum, puncaknya mereka dalam keilmuan. Jadi kalau menurut orang awam, ulama-ulama zahir, puncak keilmuan mereka adalah menempati jabatan yang paling tinggi gitu. Ini juga sama di kita sekarang gitu ya. Orang berlomba-lomba punya jabah. Dia naik tuh dari mulai menjadi ketua MUI kelurahan, naik jadi kecamatan, naik jadi wali kota, naik nanti MUI paling tinggi, MUI nasional pusat gitu. Itu awam begitu. Mau ustadznya mau kiainya, umumnya orang mikir begitu. Dia tuh punya pencapaian. Jadi kalau ada orang misalnya jadi ketua MUI pusat misalnya, selamat ya. Apa yang selamat gitu ya? Hati-hati ya gitu harusnya kita. Hati-hati bukan selamat ya. Gitu. Nah, jadi Imam Ghazali bilang begitu. Nih kalau saya keluar nih, ini nggak ada yang boleh, ini ulama. Kenapa? Lah ente kan ngurusin agama, ngapa keluar gara-gara agama gitu. Dia nggak tahu tuh ya. Summar tabakan nas fil istimbatat fil istimbatat kemudian manusia bingung, orang-orang bingung dalam mencari alasan atau kesimpulan. Jadi orang-orang lihat Imam Ghazali begitu bingung, nih Imam Ghazali kenapa ya? Kok tiba-tiba ninggalin majelisnya, ninggalin semuanya gitu, ninggalin umat. Wa dhanna man ba'uda anil Iraq, dan orang-orang yang jauh dari Irak itu menduga annadzalika, bahwasanya itu adalah sebab listish'arin min jihatil wulati, karena ada satu hal dari sisi penguasa. Kayaknya nih Imam Ghazali ada masalah nih sama penguasa gitu. Makanya beliau khalwat. Wa amma man qaruba minal wulat, adapun orang-orang yang dekat dengan kekuasaan, fakana yushahidu ilhahahum, maka mereka nih orang-orang yang dekat dengan penguasa menyaksikan langsung yusyahid menyaksikan langsung ilhahahum, betapa kerasnya
fit ta'alluqi bi, ya, keterikatan, ya, yaitu Imam Ghazali dengan penguasa, wal inkibabi alayya, dan bagaimana mereka itu, ya, perhatian kepadaku, ya, wa iradi anhum, sedangkan aku berpaling dari mereka, wa anil iltifat ila qaulihim, dan juga, ya, mereka dan juga mengabaikan kepada perkataan mereka. Fayaquluna, maka mereka akan berkata apa? Hadza amrun samawi, ya, walaysa lahu sabab illa ainun asabat ahlal ilmi wa zumrata ahlil ilm, ya. Mereka juga kalau aneh ngomong nggak bakal dengerin. Mereka bilang apa? Ini adalah amrun samawi, ini juga perkara langit, wahai Imam Ghazali, perkara sorga ini, gitu. Ya jelas ya. Jadi para penguasa juga nggak bakal mengizinkan beliau itu meninggalkan apa yang sedang beliau, ya, jabati sekarang, gitu, ya. Walaisa lahu sababun, dan tidak ada yang menyebabkan itu melainkan ainun, ya, ada satu ain, ada satu hasad, asobat ahlal ilm, ahlal Islam, yang telah menimpa orang Islam, ya, wa ahlal ilm wa zumrata ahlil ilm, dan juga sekelompok ahli ilmi, itu ya. Jadi bahasa katanya gini nih, bahasa letterlaknya, ya, ya Ghazali, ya ini mah orang hasad aja mente, dengki ya mente, gitu, ya. Jadi beliau mau pergi itu karena dipikir Imam Ghazali banyak yang dengki karena jabatannya ini, padahal bukan karena itu, gitu, ya. Paham tuh ya. Fafaraqtu Baghdad, kemudian aku meninggalkan Baghdad. Wa farraqtu ma kana ma'i minal mal, aku bagikan apa saja yang aku punya dari harta, ya. Duitnya dibagiin Imam Ghazali itu, rekeningnya kosong tuh, ya. Walam ad-dakhir illa qadral kifafi, dan aku tidak menyimpan kecuali sebatas kecukupan. Waqutal atfal, dan, ya, sebatas makanan untuk anak-anak. Ya, dari sini nih kita bisa tahu Imam Ghazali punya anak, ya. Dia mengatakan anaknya perempuan semua, ya. Dia mengatakan anaknya apa? Perempuan semua, ya. Wa tarakhas, ya, lalu, ya, beliau itu apa, tarakhas, ya, mencari rukhsah, bi anna malal Iraq, ya, marsudun lil masalih, bahwasanya harta-harta yang beliau punya di Irak itu diperuntukkan buat kemaslahatan orang muslim, walikaunihi waqfan alal muslimin, dan juga emang wakaf buat orang muslim. Falam ara fil alam malan ya'khuduhul alim li iyalihi aslah minhu, ya, falam ara, dan aku tidak melihat, ya, fil alam, di dunia ini, malan, ada harta, ya'khuduhul alim, yang diambil oleh seorang alim, li iyalihi, untuk keluarganya, aslaha minhu, yang lebih layak, yang lebih bagus daripada hal tersebut, ya. Jadi harta yang paling bagus diambil oleh seorang alim adalah harta yang dipakai buat keluarganya, gitu. Makanya beliau sisakan buat keluarga. Adapun yang lain dibagi-bagiin, gitu, ya. Nah ini, ya, pelajaran buat kita, ya, kalau kita mau uzlah, ya, mau kita, ya, mau khalwat, atau mau kalau jamaah khuruj, ya, khuruj. Sebelum berangkat apa tuh? Kasihin dulu duit buat bini, buat anak di rumah, gitu, ya. Jangan ninggalin istri, anak-anak nggak punya duit, jangan tuh, ya. Ini pelajaran buat dari kita, dari Imam Ghazali buat kita, ya, tuh. Summa dakhaltu Syam. Nah, baru beliau itu masuk ke kota Syam, ya. Nih fase Imam Al-Ghazali beruzlah, ya. Berapa tahun di Syam? Ya, kurang lebih 2 tahun, ya. Ini khilaf sih bainal ulama tentang masa beliau, ya, beruzlah. Tapi yang pasti 10 tahun dalam proses
ya, uzlahnya semua secara keseluruhan. Ya. Kapan beliau ya masuk ke kota Damaskus? Ini terjadi pada tahun 489 Hijriah. Ya. Kemudian beliau apa? Beriktikaf di menara sebelah barat Masjid Jami Al-Umawi. Ya. Dan menurut Al-Hafiz Ibnu Asakir, ya, dan dinukil al-Imam Az-Zahabi, ya disitulah tempat tinggal Imam Al-Ghazali. Ya. Nah, dan Imam Al-Ghazali sering duduk di zawiyah. Nah, ada satu sudut di ruangan ibadah tuh milik Syekh Nasr Al-Maqdisi di Masjid Umawi tadi. Ada seorang ulama namanya Syekh Nasr Al-Maqdisi di Masjid Al-Umawi. Nah, itu zawiyah tadi tempat duduknya Imam Ghazali beribadah. Ini bukan di menara ya, di zawiyahnya. Itu dikenal dengan sebutan Al-Ghazaliyah. Nama zawiyahnya, Zawiyah Al-Ghazaliyah. Ya. Nah, tadinya Imam Ghazali ke Masjid Umawi itu pengen belajar dengan Syekh Nasr itu tadinya. Ya. Ada yang mengatakan Imam Ghazali ketemu, ada yang mengatakan Imam Ghazali nggak ketemu. Yang bilang ketemu, ya, Imam Ghazali belajar sempat dengan Syekh Nasr tadi, Al-Maqdisi. Tapi ada yang mengatakan nggak ketemu, ya. Tapi ada satu kisah yang unik dikisahkan oleh Imam As-Subki dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyahnya, bahwa Syekh Nasr itu lagi duduk, lagi ngajarin muridnya, ya. Tiba-tiba beliau menyebutkan nanti, ya, akan datang seorang laki-laki ajam, bukan orang Arab, ya, Persia maksudnya. Dan dia menyebutkan ciri-cirinya seperti ciri-ciri Imam Ghazali itu. Ya, sampaikanlah salamku kepadanya, dialah penggantiku. Nah, itu. Nggak lama meninggal, datang Imam Ghazali. Diceritain persis sebagaimana tadi disampaikan. Gitu. Ya. Jadi ketika Imam Ghazali datang nanya, mana Syekh Nasr? Ya, kata muridnya, beliau telah wafat. Kami baru aja nguburin. Gitu. Terus, ya. Ketika beliau menjelang wafat nih, para muridnya nanya, ya Syekh, siapa yang menggantikanmu? Gitu. Kata beliau menjawab, apabila kalian telah selesai menguburkanku, kembalilah ke zawiyah. Nanti kalian akan mendapati seseorang non Arab, orang ajam, sebutnya begini, sifatnya gini gitu. Belajarlah sama dia pengganti saya. Ternyata Imam Ghazali datang persis di hari Syekh Nasr meninggal. Gitu. Ya. Nah, ini ada terjadi khilaf ya bainar riwayat antara ulama tentang masalah kisah itu. Tapi ya bolehlah kita catat ya, kita sebagai hazanah kita. Nah, ketika beliau di Masjid Al-Umawi ini ketika masuk ke sana, dalam Tabaqat diceritakan, saya bacain aja ya. Sekelompok mufti sedang berjalan-jalan di pelataran masjid. Tiba-tiba ada seorang laki-laki, ya, seorang laki-laki dari desa minta fatwa kepada mereka, namun mereka nggak mau ngasih fatwa. Imam Ghazali liatin tuh, ya, ada ulama, ada datang orang minta fatwa, tapi nggak dikasih fatwa, nggak dijawab pertanyaannya, gitu. Nah, ketika ia melihat bahwa nggak ada seorang pun ulama yang ngasih jawaban nama orang tersebut, ya, ia merasa berat membiarkan orang tersebut pergi tanpa adanya bimbingan, tanpa adanya fatwa. Akhirnya dipanggil, sini Pak, sini. Ya, orang desa itu mengejek. Ini kata Imam Subki, ya. Apa kata dia tuh? Ya fulan, ini mufti besar aja nggak sanggup jawab pertanyaan saya, bagaimana orang fakir awam kayak ente? Gitu. Imam Ghazali kata begitu ya. Kalau kita ngeluarin KTA nih, lihat nih, Masya Allah. Aneh ketua MUI kecamatan nih. Imam Ghazali nggak marah nggak ya? Emang apa yang disampaikan tadi tuh, gitu. Ya. Emang tadi ente nanya apaan gitu? Begini, ya. Lalu kemudian ya Imam Al-Ghazali menjelaskan tuh, ya, kepada para ulama-ulama tadi itu yang tadi tuh, ya. Akhirnya ulama tadi ya menghormati Imam Ghazali dan mengenalnya dan meminta kepada beliau agar mengadakan majelis ya, untuk mereka. Ya.
Dalam kesempatan lain, dalam kisah yang lain disebutkan oleh Imam As-Subki bahwa Imam Al-Ghazali tadi lagi duduk di masjid. Lalu kemudian yang ngajar berkata, qala al-Imam Al-Ghazali. Ya. Imam Ghazali timbul ujub. Beliau pergi dari kota Damaskus, mulai cari tempat-tempat lain. Nah, itulah yang menurut ulama Imam Ghazali ini banyak tempatnya, bukan cuma Syam doang, bukan cuma Mesir doang. Bukan cuma Damaskus, tapi juga masuk ke Mesir, bahkan ke Alexandria bahkan disebutkan di sini. Jadi banyak tempat Imam Ghazali masukin ya. Nah, di sini dikatakan summa dakhaltu Syam, kata Imam Ghazali, wa aqamtu bihi qariban min sanatain ashghalu syughlali illa al-uzla wal khalwah. Kemudian aku masuk ke kota Syam dan aku menetap di sana. Ya. Qariban, ya hampir min sanatain 2 tahun. Ashghalu asyughla, di sana aku menyibukkan diriku, ya. Apa itu? Ya. Harusnya ada emaknya nih ya. Tidaklah aku mengisi kesibukanku illal uzlah wal khalwah, gitu ya harusnya. Ya, ada tidaknya ya. Tidaklah aku mengisi ya hari-hariku kesibukan kecuali dengan uzlah, dengan khol warriyadah wal mujahadah, dengan latihan spiritual dan mujahadah. Ya, jadi kalau disebut riyadhah di sini maknanya apa? Puasa, ya, wirid, itu namanya riyadhah. Adapun mujahadah di sini nih, ingat ya. Mujahadah itu ngelawan hawa nafsu. Ya. Istighalan bitazkiyatin nafas, dan menyibukkan diri dengan mentazkiyah jiwa, wa tahzibil akhlak, memperbagus akhlak, wa tasfiyatil qalb, membersihkan hati, li dzikrillah, dengan cara berzikir kepada Allah. Kama kuntu hasaltu min kutubi sufiyah, sebagaimana dulu aku dapatkan itu caranya dalam kitab-kitab para sufi. Nah ini ya. Maka di sini kita bisa lihat Imam Al-Ghazali di sini beliau kholwat nggak pakai mursyid, ya. Makanya pernah saya bilang kan ya, apakah seseorang itu bisa wajib punya mursyid? Apa enggak? Jawabannya ya dua-duanya benar. Ya. Yang paling penting bukan mursyidnya, tapi kejujuran kita. Bener nggak sih kita mau bener gitu? Kalau orang yang punya kejujuran, dia pasti akan sampai. Allah bimbing, Allah lihat kejujurannya gitu, kebenaran hatinya. Ya, antum pengen bener nih, Allah tunjukin gitu. Ya, sampai pun antum pengen sesuatu, misal contoh ya, pengen nikah nih misalnya, pengen nyari perempuan yang benar. Ya, Allah kasih tahu yang mana perempuan yang benar gitu. Cuma masalahnya kadang kita nggak jujur gitu. Lisan kita pengen nyari yang solehah, tapi hati kita, gitu, pengen nyari yang lain-lain gitu. Pokoknya syaratnya harus putih, cindo, rumahnya di pik, rumahnya di pik. Lisannya ana cari yang solehah gitu. Ya. Ini kan bertentangan, makanya yang paling menjadi ukuran kan apa yang di dalam hati gitu. Ya. Nah, contoh Imam Ghazali nih, ya. Dari bahasanya beliau bilang gitu ya. Ya. Kalau seandainya ada mursyid pasti disebutkan siapa yang nyuruh beliau ini, gitu. Siapa yang nemenin beliau, nggak ada, gitu. Beliau sendirian. Ya. Kalau kita mau ngikutin ya silahkan boleh ya, cuman bawa KTP dah. Minimal kalau mati nggak nyusahin orang. Orang mana nih? Beda ya, Imam Ghazali alim, masya Allah ya. Ilmunya cukup. Fakuntu a'takifu muddatan fi masjid Dimashq, dan aku dahulu beritikaf beberapa saat di masjid Damaskus. As'adu manaratal masjidi, aku naik ke menara masjid. Tulan nahar, sepanjang siang. Wa ughliqu babaha ala nafsi, dan aku tutup pintunya untuk menyendiri. Ya, jadi beliau nyari di menara masjid ya, karena emang jarang orang di situ. Cobain aja seminggu di menara masjid, nggak ada yang mampir ya. Kalau di masjid masih ada yang lihat tuh, di masjid masih ada yang lihat, masih ada yang ngontrol. Tapi kalau di atas udah nggak ada. Ya. Antar pertanyaannya gini, Imam Ghazali jamaah nggak gitu? Pertanyaan itu ya. Dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah disebutkan Imam Ghazali itu pernah ditanya, mana lebih utama, sholat sendirian tapi khusyuk, jamaah tapi nggak khusyuk? Kalau umumnya orang ulama-ulama umum ditanya begitu, jawabannya jamaah walaupun nggak khusyuk. Tapi Imam Ghazali beda. Imam Ghazali
mengatakan lebih afdol jamaah, lebih afdol sholat sendiri khusyuk daripada jamaah nggak khusyuk. Ya. Tapi ini bukan buat kita. Kenapa? Imam Ghazali sendiri benar-benar khusyuk, ilmunya cukup. Ya, kalau kita sholat sendiri udah bacaannya salah mulu, sholatnya kagak khusyuk. Ya jauh dah. Ya mendingan kita ikut rombongan kan gitu ya. Kalau ikut rombongan kan yang dilihat bukan kitanya, yang paling bagusnya gitu. Kayak kita ngikut maulid bareng kiai gitu Pak Anies ya. Kita bukan kiai, tapi karena ikut rombongan kiai disuruh masuk gak tuh? Nah, masuk murid kiai nih, masuk gitu. Sama. Ya, Imam Ghazali ini ya orang yang memang alim, masya Allah gitu ya. Ya gitu ya, jangan ditelan mentah-mentah nih. Kalau buat kita, saya ulang lagi ya, buat kita lebih afdal berjah karena orang kayak kita jauh dah gitu ya, boro-boro khusyuk gitu ya. Ingat Allah aja kadang-kadang kagak ya, bengong sholatnya itu ya. Wa summa rahaltu minha ila Baitul Maqdis. Kemudian apa, aku rehlah pergi ke Baitul Maqdis. Adkhulu kulla yaumin as-sakhrah, aku tiap hari masuk ke gua as-sakhrah. Ya. Masjid Sakhrah di sini maksudnya. Ya, beliau masuk ke Masjid as-Sakhrah. Ughliqu babaha ala nafsi. Beliau juga menutup pintunya untuk dirinya, artinya khalwat di situ. Summa taharraqtu fi da'iyati fardhatil hajjina, barulah kemudian aku terdorong untuk melaksanakan haji di situ. Wal istimdad min barakati Makkah wal Madinah wa ziyarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan aku sudah istimdad ya. Aku ingin mengambil madat, mengambil berkah dari keberkahan Makkah, Madinah dan ziarah ke makam Rasulullah setelah faraq selesai daripada ziarah Nabiullah Ibrahim shalawatullah wassalamuhu alaihi. Tuh ya, jadi sempat mampir ke Baitul Maqdis beliau. Fasirtu ilal Hijaz, baru aku berangkat ke Hijaz. Summa jazabatnil himamu, kemudian aku tertarik ya oleh himam ya, rasa semangat ya, kerinduan. Wa da'awatul atfal ilal watan ya, dan ya, doa-doanya anak kecil untuk kembali ke kampung halaman ya. Jadi beliau pengen kembali ke Allah maksudnya gitu. Fa'awattuhu ba'da an kuntu ab'adal khalqi anir ruju' ilaih ya. Kemudian ya, awattuhu, aku kembali ya kepadanya, ba'da an kuntu, meskipun setelah dahulu aku ab'ad, menjadi orang yang paling jauh dari kembali kepadanya ya. Jadi Imam Ghazali mengakui dulu aneh jauh dari Allah gitu, sekarang aneh pengen kembali ke Allah. Fa'athartul uzlah bihi aidon hirson alal khalwah, kemudian aku ya memilih uzlah, menyendiri, bihi di kota tersebut, di kota Hijaz. Hirson alal khalwah, karena semangatku untuk berkhalwat. Wa tasfiyatil qalbi li dzikri, dan untuk membersihkan hatiku dengan cara berzikir itu ya. Nah, ini Imam Ghazali setelah dari Baitul Maqdis mana ke Hijaz, ke Makkah Madinah. Wa kanat hawadisuz zaman wa muhimmatul ayali wa daruratul ma'isyati tughayyiru fi wajhil murad wa tushawwisu safwatal khulwati wa kana la yasfulil hal illa fi awqatin mutafarriqah. Kemudian hawadisuz zaman, keadaan zaman, muhimmatul ayal, urusan-urusan keluarga, wa daruratul ma'isyah, dan kebutuhan hidup yang mendesak, itu tughayyiru fi wajhil murad, sering mengubah arah keinginanku. Wa tusyawwisu safwatal khalwah, sering mengganggu kesendirianku ya. Jadi ini perkara keluarga begitu hadirin ya. Memang urusan keluarga, urusan hidup itu yang sering ganggu kita. Kita lagi wirid kan gitu, ya Allah, Allahu kontrakan ya Allah belum dibayar, Allahu bini belum beli baju lebaran, Allah anak belum bayar sekolah, Allah pusing tuh. Ini Imam Ghazali loh
Bukan antum ini, Imam Ghazali ini. Ya. Yang ilmunya udah masya Allah masih kepikiran urusan keluarga. Kayak makanya saya bilang gitu. Ya, orang menikah itu jangan kita lihat ya enaknya. Ya. Saya yang udah nikah pengen banget kayak masih bujangan kayak Pak Hari gitu, masih ngaji nikmat, nggak mikirin keluarga, nggak mikirin anak. Cuman satu musuh kita, ujian kita syahwat, udah itu satu. Kalau antum nikah ujian antum 10 hadirin. Nggak percaya ya ntar rasain. Saya tanya milih mana, ngelawan satu apa ngelawan 10? Ya jelas tuh ya. Tanya aja Haji tuh kalau percaya tuh. Kalau kita punya istri kan orang tua kita 4 jadinya kan ya. 2 aja kadang puyeng. Yang ini mau ini, yang itu yang ini mau ini itu. Kalau ketemu mertua enak, kalau ketemu mertua yang kagak enak nyindir mulu gitu. Ya, baru datang ke rumah mertua, mantu lenggang tangan nih ke rumah gitu. Kosong banget kayak parkiran. Kalau kita punya duit enak, anak kita disayang, cucu tersayang karena bapaknya punya duit. Tapi kalau kita nggak punya duit, masa cucu nggak disayang tuh kasihan ya. Ibunya baperan, bikin status. Emangnya kalau susah mertua nggak perhatiin ya. Kalau acara suruh nyuci piring doang gitu. Tapi kalau yang kaya aja dah, boro-boro suruh nyuci piring gitu. Tinggal makan doang tuh, guru tuh di Facebook gitu ya. Ya, antuk musuh kita kalau nggak nikah, gitu. Ini pelajaran buat kita ya, bahasa yang muda-muda yang masih belajar, fokus belajar tuh ya. Jauhi yang namanya ya lawan jenis tuh ya, belum waktunya. Wa kana la yasuli al-hal, dan tidak ada ya keadaan yang kosong buat saya, yang jernih buat saya, illa fi auqat mutafarriqah, kecuali waktunya misah-misah. Habis johor tenang, jam 1 puyeng lagi, kirain lagi, ntar habis asar tenang gitu. Begitu, kagak ada tuh sehari full enak aja tuh. Ya Allah nikmat banget begini hidup, ya nggak ada gitu. Ya serenal ya, bener gak tuh? Iya bener. Habis buka enak nih, ntar siangan malaman dikit ya pikiran lagi. Ini Imam Ghazali loh, ini cerita beliau ya. Gitu. Walakinnani ma'adzalika la aqta'u tama'i minha, akan tetapi ma'adzalik, meskipun demikian itu, la aqta', aku tidak pernah memutuskan tama'i, keinginanku untuk beruzlah. Tetap masih ada ya Allah, kapan waktu ya aneh uzlah, kapan waktu aneh uzlah gitu. Kapan tenang ya. Makanya di antara cara Rasul memberikan nafkah buat para istrinya, dikasih setahun sekali. Dapat ghanimah nih, dah buat setahun, set, nggak mikirin lagi setelah itu. Ya gitu. Bilang sama bini ente gitu, nih yang nih 30 juta buat setahun dah tuh. Udah holwat di toko minyak ini. Ntar gelarnya Al-Miskiyah ya sih. Iya. Enak gak gitu kan ya? Ini kasih nih buat setahun 30 juta udah tuh, tenang dah tuh. Nyantai kita. Mancing lagi besok kan gitu. Makanya kudu begitu ya. Tapi tetap aja namanya punya bini, kita mau puasa nih, mau husuk gitu ya. Siang sore kita mau wirid kan gitu. Nah, bini ya nyari ini anu apa? JJS jalan-jalan sore ya. Mau kalah ya, makan dulu apa ya, ngaji mulu ya, tak jadi wali lo. Lo kan bukan malaikat ya. Ada aja gangguannya ya. Ini paling enak ngajak bini ke kalam udah gitu. Yang makannya di luar, ayo kalam dulu bentar, pulang baru makan di luar. Iya enak, jadi sejalan jadinya gitu kan. Yang repot kan nggak sejalan gitu. Iya. Wa tadfa'uni anha al-awaik, dan mendorongku ya anha daripadanya al-awaik, berbagai macam rintangan. Jadi udah pengen khalwat, didorong sama rintangan nggak jadi lagi. Wa a'udu ilaiha, tapi aku selalu kembali kepada keinginan khalwat tadi. Wa zallatu ala dzalik, dan terus menerus begitu berbolak-balik ya. Miqdaru asyri sinin, itu kurang lebih 10 tahun. Jadi begitu ya.
wan kasyafat li fi athna'i hadhil khalawat umurun la yumkinu ihsa'uha wastiqsa'uha wal qadrul ladzi adhkuruhu liyantafi'a bih. Dan in kasyafat li, tersingkaplah kepadaku, fi athna hadhil khalawat, selama masa khalwat, umurun, banyak perkara, la yumkin ihsa'uha, yang enggak mungkin saya hitung, wa istiqsa'uha, dan enggak mungkin ya saya batasi, enggak mungkin bisa dihitung, enggak mungkin bisa dijelaskan, begitu bahasanya ya. Gambarannya begitu. Wal qadrul ladzi adzkuruhu, dan kadar yang aku jelaskan, yang nanti aku jelaskan itu yang manfaat aja. Nah, ya. Jadi beliau ini ketika lagi khalwat itu ngalamin berbagai macam pengalaman spiritual, mukasyafat. Ya. Yang disebutin beliau itu yang saya yakin itu manfaat kata Imam Ghazali. Kalau yang enggak Anda sebutin enggak ada, Anda enggak sebutin. Berarti kan banyak. Gitu ya. Apa itu? Inni alimtu yakinan, maka sungguh aku yakin ya, anna sufiya, bahwasanya para sufi humus salikuna li thariqillah, mereka adalah orang-orang yang benar-benar menempuh jalan menuju Allah, khassah, secara khusus. Wa anna siratahum ahsanu siyar, bahwasanya jalan hidup mereka merupakan sebaik-baiknya jalan. Wa tariquhum aswabut turuq, dan ya tariqah mereka adalah tariqah yang paling benar. Wa akhlaquhum azkal akhlaq, dan akhlak mereka adalah yang paling jernih. Ballau jama aqlul uqala, bahkan kalau dikumpulin nih akalnya, kecerdasan orang yang berakal. Wa hikmatul hukama, ya hikmahnya, kebijaksanaannya para hakim, orang-orang bijaksana. Wa ilmul waqifina ala asari syar'i minal ulama, dan ilmunya orang yang paham syariat, apa rahasia syariat dari ulama, ya, liyughayyiru syai'an min siyarihim wa akhlaqihim, untuk merubah jalan mereka dan akhlak mereka, lam yajidu ilaihi sabila, enggak bisa tuh merubah itu, karena udah sempurna betul itu. Fa inna jami'a harakatihim wa sukunatihim, ya, dan sungguh geraknya mereka, diamnya mereka, fi zahirihim, zahirnya mereka, batinnya mereka, muktabasatun min nuri miskati nubuwah, itu terambil dari cahaya kenabian. Walaysa wara'a nuri nubuwah ala wajhil ardi nurun, dan tidak ada ya di balik cahaya kenabian di atas muka bumi nurun, cahaya yang lainnya, yustadau bihi, yang bisa dijadikan sumber cahaya tuh. Jadi Imam Al-Ghazali mengatakan itu, ya, jalan thariqah, jalan sufi itu jalan paling benar udah. Ya. Kemudian wabil jumlah, kesimpulannya apa? Nah, kesimpulannya apa? Famadza yaqulul qailuna fi thariqatihim, maka apa saja yang dikatakan oleh para penempuh, ya, oleh para penempuh jalan thariqat, ya, thariqat mereka. Toharatuha, kesuciannya, wahia awwalu syurutiha, yang mana ia merupakan awal syaratnya adalah tathhirul qalbi bil kulliyah amma siwallah, yaitu membersihkan hati secara total dari selain Allah. Jadi kalau orang wudu kan mesti toharoh, mesti wudu. Kenapa sih wudu? Biar bersih. Itu kalau sholat zohir. Tapi kalau sholat batin, ya wudunya adalah membersihkan hati dari selain Allah. Kalau masih ada dunia, maka sholatnya nggak sah. Gitu. Wa miftahuha, dan kuncinya adalah ya al-jari minha majrat tahrim minas shalah. Ya. Apa itu kuncinya? Yaitu orang tersebut ya berjalan darinya majrat tahrim minas shalah, seperti orang yang mengharamkan apa saja di dalam sholat. Ya, jadi kalau orang udah Allahu Akbar, udah nggak boleh makan, nggak boleh minum. Sama orang kalau sudah betul-betul sholat menghadap Allah, nggak ada tuh dunia di sisinya, di hatinya. Istighraqul qalbi bil kulliyah bi dzikrillah, ya, tenggelamnya hati secara total dengan mengingat Allah. Wa akhiruhal fana, dan diujungi dengan apa? Dengan fana, ya tuh. Bil kulliyah, secara total melebur hanya pada Allah. Itu bisanya kalau kita khalwat. Makanya kita nih kalau bisa kan, kalau bahasa gambaran kita gini, fokus gitu.
Kita ini hidup sering banyak distraksi. Kita lagi zikir, tahu ada distraksi, pikiran lewat, khotir lewat. Berarti kan kita nggak total. Ya, makanya kalau kita mau latihan sholat, latihannya di luar sholat. Antum ketika sebelum sholat, antum zikir dah coba. Berapa menit? 3 menit misalnya. Jangan sampai di 3 menit zikir itu ada muncul khotir, lintasan pikiran. Kalau antum bisa zikir dengan total, full, nggak ada pikiran dunia, masukin ke sholat. Coba sholat, Allahu Akbar, 3 menit. Apakah ada pikiran yang masuk ke situ? Ya. Jadi kalau orang bilang, ya, sholat itu bukan latihan. Sholat itu justru tempat kita berperangnya langsung. Latihannya sebelumnya, gitu. Ya. Jadi sholat itu gambaran diri kita. Antum tahu kalau antum sering sholat nguap-nguap mulu kan, ya? Nguap gitu ya. Padahal nggak ngantuk nggak. Ya. Sholat asar ya ngantuk nguap. Padahal itu dari subuh tuh sampai jam 2:30 kan gitu. Kok masih nguap sini? Ah itu heran itu. Itu berarti ada yang salah. Yang salah di luar sholatnya, bukan di dalam sholatnya. Makanya sholat itu cerminan kita. Ya, as-sholatu mir'atul mu'min. Ya, bukan hadis itu. Sholat cerminannya orang mukmin. Kalau sholatnya khusyuk, cerminan di luar sholatnya benar. Kalau sholatnya ngantuk, cerminan di luar sholatnya nggak benar. Ya sholatnya pikirannya jelek mulu, berarti di luar sholatnya nggak benar gitu. Jadi barometer kita sholat, gitu ya. Wa hadza akhiruha bil idhafa ila makada ya yudkhalu tahtal ikhtiyar. Wa hadza akhiruha, dan inilah puncaknya. Bil idhafah, jika disandarkan, ila makada yudkhalu tahtal ikhtiyar, kepada sesuatu ya yang masuk ke dalam kategori ikhtiar, wal kasbi min awalih, dan usaha sejak awalnya. Wahya alat tahqiq awalut thariqah, dan itu secara hakiki adalah permulaan thariqah. Ya, jadi itu baru permulaannya tuh ya. Wa ma qabla dzalika kaddahliz lisaliki ilaih, dan semua apa-apa yang ada sebelumnya itu seperti jalan ya yang ditempuh untuk sampai ke sana tuh. Ya. Dahliz itu maknanya lorong ya, lorong gelap. Jadi sebelumnya lorong gelap, kemudian setelah masuk thariqah barulah terang gitu. Ya. Makanya kan gini ya, kita nih kalau gelap ya kita nggak lihat apa-apaan, tapi kalau terang kelihatan semuanya, hakikatnya kelihatan. Kita kalau nggak berthariqah, kalau kita nggak melakukan suluk seperti Imam Ghazali, apapun kelihatan meraba-raba kita pegang nih, kata kita tembok gitu, padahal meja. Ya, kita pegang ini, kita kata kaca, padahal laptop. Begitulah gambaran orang yang belum dikasih cahaya di hatinya. Ya, makanya jalannya abu-abu buram. Tapi kalau udah Allah kasih cahaya, Allah masukkan cahaya ke hatinya, dia pakai basirohnya, semua jelas. Ya. Ya. Bahkan dikatakan di sini wa min awwalit thariqah, di antara awal mula tarikat, dari sejak mulai awal thariqat. Ya. Tabtadiul mukasyafat wal musyahadat. Ya, itu dimulainya dengan apa? Dengan mukasyafah dan musyahadah. Hatta annahum fi yaqadhatihim yarawnal malaika. Sampai mereka dalam keadaan sadar mereka melihat malaikat. Wajib gitu. Ya. Ini baru mulai thariqah aja udah apa tuh? Ngelihat malaikat. Wa arwahal anbiya, mereka bisa melihat ruhnya para nabi. Wa yasma'una aswatan, mereka bisa mendengar suara-suara. Wa yaktabisuna minhum fawaid, bahkan bisa mengambil manfaat dari mereka. Ini awal baru ya. Kita baru ngomongin awal ini. Ya. Maka yang pernah saya jelaskan dalam kitab Bismillah. Jami' Karamatil Aulia ya. Ada di mukadimahnya, di antara karamahnya para wali, ya, mereka yang menjaga pendengarannya, Allah jadikan kuping mereka tuh bisa mendengar hal-hal yang gaib. Di antaranya mendengar suara benda, mendengar suara tumbuh-tumbuhan gitu ya. Mereka memanggil, ya fulan, saya adalah obat ini, obat buat sakit ini tuh, pohonan manggil kita. Ya, maka jangan heran kalau ada orang bisa menemukan ada daun ini fungsinya buat ini gitu. Zaman dulu nih belum ada penelitian dari situ. Ya, kalau seandainya gitu orang pakai penelitian gitu,
Coba-coba misalnya lagi mencret nih, coba-coba daun apa namanya, daun rambutan dicoba gitu kan, wah nggak berhasil. Daun duren nggak berhasil, sampai ketemulah 100 percobaan daun apa jambu, itu beraknya daun itu. Karena udah daun semua. Kan nggak begitu, mereka dari itu muka syafaat tadi ya. Makanya kalau ditanya nih, kok Imam Ghazali bisa begitu luas menggambarkan sesuatu yang batin kayak masalah hati, karena emang dibukain sama Allah segala rahasia itu ya. Maka penglihatan basiroh lebih kuat daripada penglihatan basor. Nah, tinggal kita bersihin nih batin kita gimana gitu. Jangan jauh-jauh dah ya. Ngelihat fenomena sekarang nih ya, kemarin ada ngobrol saya sama Habib Qudsi, gimana saat nih kita udah mau kiamat nih. Iran nanti begini ya. Ya gimana gitu ya. Kita nggak bisa ya apa ya, panik bukan solusi ya. Panik bukan solusi. Ngeluh juga sama, nggak ngerubah ngeluh kita ya. Apa ya, udah ufawwidu amri ila Allah, selesai gitu ya. Bisa jadi Allah kasih selamat ya, bisa jadi perangnya nggak jadi gitu kan, baru pemanasan doang kan ya gitu ya. Cek ombak, baru cek ombak, Amerika cek ombak nih gitu ya. Itu ya, jadi bedanya begitu. Summa yatarakal hal. Nah baru nih naiklah keadaan. Imam Ghazali tadi cerita min musyahadati suwar wal amthal ya, dari dia bisa menyaksikan gambar-gambar dan amthal-amthal, perumpamaan-perumpamaan atau simbol-simbol ya, ila darojatin yadiku anhat nutku, sampai tingkatan yang mana nggak bisa lagi diungkapkan ya. Dari yang kegambarnya bisa diomongin sampai yang nggak bisa diomongin. Kalau ada orang misalnya ngelihat, wah saya ngelihat ini cahaya, ini masih diomongin tuh, cahaya namanya. Saya dengar suara ada orang bilang begini-gini, masih bisa diomongin. Sampai di batas udah nggak bisa diomongin gitu ya. Fala yuhawilu mu'abbirun an yu'abbir anha, maka tidak seorang pun yang bisa yu'abbir ya, mengibaratkan, menjelaskan tentangnya, illa istamala lafdhuhu ala khata'in sorry, kecuali ya dia akan ya apa namanya, akan lafaznya tersebut ya, istamal mencakup akan kesalahan yang nyata. Maksudnya kalau ada orang jelasin pun ya, dia akan ngomongnya dengan apa tuh, dengan salah ya, la yumkinul ihtiraz anhu, yang nggak mungkin bisa dihindari ya. Kayak sebagaimana siapa, Ibnu Arabi kan pernah lagi duduk bareng-bareng muridnya gitu. Terus kemudian Imam Ibnu Arabi bilang begini, yang kalian sembah tuh ada di sini, sambil nginjek kakinya ke bumi gini. Sebagian orang menganggap wah Tuhan kita di sini gitu kan, diinjek-injek. Ya salah orang nangkepnya gitu ya. Jadi sesuatu hal yang kalau kita ceritain malah orang jadi salah paham ini gitu. Sampai di kitab Minhajul Abidin Imam Ghazali bilang ya, kalau nggak salah riwayat Sayyidina Abu Hurairah tuh, saya diberikan 2 kantong tuh ya. Kantong pertama boleh saya sampaikan, kantong kedua nggak boleh. Nah ini termasuk yang nggak boleh ya. Sampai Imam Sya'rani menyebutkan tentang ilmu-ilmu itu ya. Kalau dia ngaku wali, coba sebutkan tuh ilmu-ilmunya para aulia apaan aja. Nah itu emang ada emang gitu. Nah itu yang kalau disebutkan orang salah paham, orang salah tangkap gitu ya. Jelas tuh ya. Nah ya. Nah itu apa itu? Nah, apa itu jabarannya ya, gimana tuh pemahamannya, ilmu-ilmu apa yang menyebabkan orang salah paham? Nah itulah ilmunya para aulia yang kita kenal sekarang dengan apa, dengan wahdatul wujud, dengan hulul dan sebagainya. Itu adalah akibat menyebutkan sesuatu hal yang sebenarnya nggak perlu disebut gitu.
Tapi disebutkan sehingga orang salah pahami itu. Bahkan sampai ada orang yang mengkufurkan. Sampai ya nggak sedikit orang-orang yang membunuh itu. Orang yang mengucapkan itu karena dianggap kafir. Ya. Gitu. Ada salah satu orang nanya kepada Al-Arif Billah Abul Abbas Al-Mursi ya, tentang Imam Al-Ghazali. Apa kata beliau? Ana ashhad lahu bisiddiqiyatil uzma. Aku bersaksi bahwa Imam Al-Ghazali itu sudah mencapai tingkatan wali yang paling tinggi. Gitu. Kenapa? Ya karena tadi nggak ada orang yang bisa mensifatkan kewalian Imam Ghazali ini, gitu. Ya. Dan semua bermula ya tadi dari peperangan batin itu ya, pertempuran hati. Ya. Jadi kita jangan bersedih kalau seandainya kita sekarang masih belum benar, masih belum ikhlas, masih belum tulus, nggak apa-apa. Imam Ghazali begitu juga. Gitu. Cuman ada masanya nanti. Ketika kita cukup ilmu kita akan mendekatkan diri semakin dekat sama Allah, ya dengan proses khalwat atau uzlah. Tapi kalau sekarang nggak mesti ya. Kalau teman-teman zaman sekarang kita mesti tahu tempat ya. Ya, kalaupun khalwat kayak guru kita kayak Hamid itu isyarah dari wali itu. Kayak Hamid waktu khalwat itu beliau isyarah dari Habib Ahmad Tempel. Ya, itu isyarahnya dari sana. Baru beliau khalwat. Kalau nggak ada isyarah nggak. Takutnya bukan ketemu Allah, malah jadi muridnya iblis. Nauzubillah min dzalik itu ya. Jangan hati-hati kita ya, mimpi juga sama ya. Jangan jadikan sandaran ya. Gitu. Walaupun bisa jadi bisyarah, tapi jangan sampai kita ya tersesat dan disesatkan lewat mimpi. Wallahu a'lam bishawab. Di sini dah ya, tandain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Billahi bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah, karamatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair wa khtimna bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.